Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang rangkuman undang-undang Permenkes dan regulasi tentang apoteker. Nah, yang kita tahu kan bahwa banyak sekali regulasi undang-undang Permenkes tentang atau yang berhubungan tentang apoteker. Tapi kali ini kita akan bahas yang biasa atau paling sering muncul atau ditanyakan. Oke, kita mulai ya. Oke, yang pertama, Undang-Undang 36 tahun 2009 ini tentang kesehatan. Nah, sebenarnya banyak definisi yang terdapat dalam undang-undang ini, tapi saya hanya mengambil 3 dari sekian banyaknya. Yang pertama, sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Ya, saya baca ya, mungkin teman-teman ada yang lebih suka untuk mendengarkan dibandingkan dengan baca sendiri. Nah, yang kedua, obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Nah, untuk obat tradisional teman-teman silahkan baca. Di sini saya akan ke praktik kefarmasian. Praktik kefarmasian itu meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu, sediaan farmasi, pengemanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Oke, lanjut untuk Undang-Undang 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Nah, kualifikasi dan pengelompokan tenaga kesehatan di sini apoteker dan TPK masuk dalam tenaga kefarmasian. Lanjut di PP 51 tahun 2009 tentang praktik kefarmasian. Saya lupa tulisnya dari definisi. Teman-teman silahkan lihat. Nah, di sini P1A5 itu maksudnya pasal 1 ayat 5, P1A6 itu pasal 1 ayat 6. Jadi ini penjelasan atau definisi tentang apoteker, tenaga teknis kefarmasian. Selanjut tentang industri di pasal 9 ayat 1 jelaskan bahwa industri farmasi harus ada 3 orang apoteker terdiri atas QA, QC, dan produksi. Kemudian di pasal 9 ayat 2, industri obat tradisional dan praktik kosmetika minimal 1 apoteker. Oke, masih di PP 51 tahun 2019, masih distribusi apa sebagai penanggung jawab mendampingi aping, kemudian setiap proses distribusi dan penyaluran wajib dicatat sesuai tugas dan fungsinya. Nah, ini yang pelayanan kefarmasian pasal 24B. Biasa sering ditanyakan ini pasal atau regulasi mana yang mengatakan bahwa apoteker bisa mengganti obat generik atau obat dagang atas persetujuan dokter. Ini di P24B, pasal 24B. Lanjut di pasal 54 ayat 1, apoteker dapat melaksanakan praktik di satu apotek atau puskesmas atau instalasi farmasi rumah sakit. Pasal 54 ayat 2, apoteker pendamping hanya dapat melaksanakan praktik paling banyak di 3 apotek atau puskesmas atau instalasi farmasi rumah sakit. Kemudian Permenkes 31 tahun 2016 tentang registrasi sistem praktik dan kerja. Dokumen yang dibutuhkan biasanya serkon itu didapatkan dari IAI berlaku 5 tahun, STRA dari KFN berlaku 5 tahun juga, kemudian SIFA dari Dinkes kabupaten atau kota. Ya, kita lanjut di Permenkes 72, 73, dan 74. Jadi ingat, 72 itu tentang rumah sakit, 73 itu tentang apotek, 74 itu tentang puskesmas. Nah, di sini yang sama itu standar pelayanan, itu sama-sama pengelolaan sediaan farmasi dan pelayanan farmasi klinis. Nah, cuma bagian-bagian tipe pengelolaan pelayanan klinis tiap-tiap rumah sakit apotek itu ada perbedaan. Jadi teman-teman silahkan dibaca sendiri perbedaannya atau letak perbedaan masing-masing pengelolaan dan pelayanan klinis atau tahapan-tahapan tiap rumah sakit, apotek, dan puskesmas.
Ya, teman-teman bisa lihat kan sedikit perbedaan dari masing-masing tahapan pengelolaan dan pelayanan klinis, meskipun tidak beda jauh perbedaannya. Nah, kita lanjut di Undang-Undang 44 tahun 2009 tentang rumah sakit. Di sini saya lebih spesifik ke bagian kefarmasian, di mana fungsinya atau tujuan kefarmasian di sini yaitu menjamin ketersediaan farmasi, ketersediaan, kemudian pelayanan kefarmasian dilakukan oleh IFRS dengan sistem satu pintu. Harga perbekalan harus berpatokan pada yang ditetapkan pemerintah pelayanan farmasi klinis. Nah, kemudian ini yang terbaru, klasifikasi dan perizinan rumah sakit berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes nomor 3 tahun 2020. Nah, kita bahas sedikit tentang perizinan rumah sakit. Terdiri dari izin mendirikan sekitar 2 tahun, izin operasional 5 tahun, dan izin pelayanan kesehatan tertentu. Ini yang terbaru. Kemudian isi rumah sakit kelas A diberikan oleh Menteri melalui Dirjen. Kemudian izin rumah sakit B diberikan oleh Gubernur atau Pemda Provinsi atas rekomendasi dari Dinkes Provinsi. Kemudian izin rumah sakit C dan D diberikan oleh Pemda Kabupaten Kota atas rekomendasi dari Dinkes Kabupaten Kota. Nah, kita bahas sedikit tentang klasifikasi rumah sakit. Nah, di sini ada perbedaan yang signifikan antara Permenkes sebelumnya dengan yang sekarang. Nah, untuk klasifikasi rumah sakit umum kelas A, B, dan C, D tidak lagi berdasarkan memiliki kemampuan pelayanan medik spesialis dan subspesialis, tetapi hanya berdasarkan jumlah tempat tidur. Sebagai berikut, kelas A paling sedikit 250, kelas B 200, kelas C 100, kelas D 50. Nah, untuk rumah sakit khusus sama, dia tidak berdasarkan juga dengan kemampuan pelayanan medik baik spesialis maupun subspesialis, dan ini juga hanya berdasarkan jumlah tempat tidur, tapi kisarannya lebih rendah, yaitu kelas A sekitar 100 buah, kelas B 75 buah, dan kelas C 25 buah. Nah, itu sedikit beberapa gambaran atau rangkuman tentang regulasi undang-undang dan Permenkes tentang apoteker. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa cari sendiri referensi atau undang-undang, Permenkes, dan regulasi tersebut. Ya, mungkin itu saja yang bisa sempat saya bagikan kali ini. Kalau misalnya ada saran, teman-teman mau belajar apa, bisa dituliskan di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.